Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini ganti suasana, gue pakai jersey klub lain, nggak apa-apa ya, sekali-sekali. Dan ngobrol ringan kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari The Athletic tentang pemain yang dikaitkan, sempat dikaitkan dengan Manchester United, dan menurut gue juga masih dikaitkan dengan Manchester United. Pemain PSV Eindhoven, pemain Belanda, pemain muda potensial. Siapa lagi kalau bukan Cody Gakpo. Langsung aja dari artikel The Athletic yang ditulis oleh Omar Garik. Cody Gakpo pernah dekat, sangat dekat untuk ditransfer ke Manchester United. Bahkan dia berkata kalau saya pernah berbicara dengan Erik ten Hag. Wow, sudah sempat berbicara dengan Erik ten Hag ya. Langsung saja ke artikelnya. PSV atau penyerang PSV Eindhoven Cody Gakpo mengaku sangat dekat bergabung dengan Manchester United di musim panas. Bahkan sudah pernah berbicara dengan Erik ten Hag. Manchester United berminat untuk mendatangkan pemain internasional Belanda di jendela transfer musim panas kemarin. Walaupun akhirnya Manchester United memutuskan untuk tidak melanjutkan mendatangkan Cody Gakpo karena fokus untuk mendatangkan Anthony dari Ajax, dan akhirnya memang berhasil mendatangkan Anthony dari Ajax. Setelahnya Leeds United dan Southampton ini juga berusaha untuk mendatangkan Cody Gakpo di musim panas, walaupun akhirnya gagal. Cody Gakpo berkata, saya sangat dekat untuk cabut ya, atau meninggalkan PSV Eindhoven. Saya sudah pernah berbicara dengan Erik ten Hag beberapa kali di Manchester United. Akhirnya deal tidak terjadi, dan tentu saja ini sangat disayangkan untuk saya, untuk perkembangan saya. Dan karena Manchester United ini merupakan salah satu klub terbesar di dunia, tapi juga tentang PSV. Karena transfer seorang pemain ke Manchester United ini juga bagus untuk klub asalnya. Ini berakhir sekitar sepekan sebelum akhir dari transfer window ya, ditutup. Di pekan tersebut saya harus memutuskan kalau saya ke Leeds atau ke Southampton. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk stay di PSV, dan itu merupakan periode yang sangat bikin saya stres. Karena memang banyak tekanan ya, gagal ke Manchester United, tentunya pasti kecewa, lalu harus memutuskan ke Southampton dan Leeds United, tapi juga akhirnya tidak jadi ke sana. Cody Gakpo meneruskan penampilannya bersama dengan PSV Eindhoven dan tampil gemilang sampai dengan sejauh ini. Ini adalah tampilan Cody Gakpo bersama dengan PSV Eindhoven dari tahun 2016-2017 bersama Young PSV atau tim PSV muda. Sudah merupakan pilar ya, bahkan dari usia 18 tahun kalau gue lihat ini. Bermain 16 kali di tahun 2018-2019. Musim lalu 27 kali bermain di Eredivisie, 12 gol disarankan. Musim ini luar biasa, 10 penampilan sudah mencetak 9 gol. Di kompetisi Eropa bersama dengan PSV Eindhoven itu gue lingkarin, dia sudah bermain di Champions League, luar biasa ya, masih muda tapi sudah kaya pengalaman di kompetisi Eropa tingkat klub. Bahkan di musim 2021-2022 bisa mencetak 2 gol dari 6 kali penampilannya di Champions League. Musim ini 3 kali penampilan di Europa League sudah mencetak 3 gol. Luar biasa. Bersama tim nasional di UEFA Nation League, 5 kali penampilan tahun ini sudah mencetak 2 gol. Di kualifikasi Piala Dunia pun dia juga memperkuat negaranya 3 kali dan mencetak 1 gol. Tugas pemain depan penyerang, apalagi kalau bukan mencetak gol, dan itu rajin dilakukan oleh Cody Gakpo. Area bermainnya bersama PSV Eindhoven kalau dilihat dari heat maps ada di sebelah kiri ya. Kiri depan tentunya. Tapi kalau bersama dengan tim nasional Belanda, selain di sebelah kiri, dia juga bermain di lini depan sebagai ya ujung tombak ya, ada di kotak penalti heat maps-nya. Ini menunjukkan Cody Gakpo bisa bermain di multi posisi, bisa di sebelah kiri dan juga bisa di depan sebagai penyerang. Yang menurut gua mungkin mengkhawatirkan bagi Manchester United, apalagi kalau bukan harganya ya, karena dari Transfermarkt value-nya sekarang ada di 35 juta euro. Tapi menurut gua sudah lebih tinggi daripada itu. Lihat saja grafiknya ini terus naik ya. Ini sampai dengan bulan September, mungkin Oktober atau bahkan setelah Piala Dunia
bukan tidak mungkin akan lebih tinggi lagi ya, karena menurut gue selain pada saat itu penampilan dengan PSV Eindhoven di berbagai ajang kompetisi, Cody Gakpo akan semakin banyak kontribusinya, penampilannya juga akan semakin matang dan baik ya, serta juga stabil. Bukan tidak mungkin bersama tim nasional Oranje Belanda di Qatar akhir tahun ini, Piala Dunia akan jadi panggung juga bagi seorang Cody Gakpo. Kalau demikian, maka Manchester United menurut gua harus bergerak cepat ini. Harus menyediakan budget, karena sampai dengan sejauh ini lini depan salah satu masalah bagi Manchester United, dan Cody Gakpo menurut gua bisa menjadi solusi di sana. Pemain masih muda, 23 tahun ya, syarat pengalaman domestik dan juga internasional di tingkat klub, di tingkat tim nasional. Menurut gua sudah waktunya dia ini lompat ke ajang atau ke kompetisi yang lebih tinggi, yang lebih ketat, bahkan klub yang mungkin lebih besar ya dari klubnya dia sekarang. Ini ada artikel kedua, sebelum nanti akan gua bahas ringan amatiran sedikit saja ya. Cody Gakpo dia suka untuk mencetak gol dan juga menciptakan assist. Itu yang dia lakukan ya. Dan itu cara hidupnya dia. Ini ada satu artikel ditulis oleh Phil Hay dan juga Karl Anka, di mana mereka ini melakukan wawancara dengan Tuan Schippers. Tuan Schippers ini adalah pelatih muda dari Cody Gakpo. Saat ini, menurut artikel ini, Tuan Schippers ini adalah asisten manajer di FC Utrecht di Eredivisie, yang tentu saja dia juga turut serta mengembangkan seorang Cody Gakpo di masa muda. Dia sering mencetak 9 gol, kurang lebih seperti itu. Ketika skornya tuh 16-3 atau 16-2, dia akan mencetak gol banyak. Tapi setelahnya dia tidak akan terlalu berbicara tentang gol ya. Dia akan lebih berbicara tentang teknikal, bagaimana dia bisa lebih bagus lagi ya. Itu pembicaraan yang kita lakukan. Wow, jadi konsentrasinya bukan tentang raihan, tapi bagaimana perkembangannya, dia bisa lebih bagus lagi, bagaimana caranya. Dia sangat suka mencetak gol dan juga mencetak assist. Selalu seperti itu. Tapi setelah pertandingan, tentu saja kalau ada hal yang mengganggu bagi dirinya, dia akan berbicara dengan saya. Dan ya bagaimana bekerja lebih baik lagi untuk pertandingan selanjutnya. Jadi tentang perkembangan, tentang development di usia yang masih muda, konsentrasinya sudah seperti itu. Menurut gue ini menunjukkan bagaimana mental dan karakter seorang Cody Gakpo. Sangat baik ya. Tuan Schippers ini punya catatan soal Cody Gakpo. Apa sih menurut dia ini yang spesial dari Cody Gakpo? Dribblingnya dikatakan. One on one, lalu bagaimana dia juga melewati lawan ya dengan kecepatan dan juga timing berada di depan gawang. Ini merupakan hal yang baik ya, bagus, yang kuat bagi Cody Gakpo. Menurut gue ini sisi striker banget. Kita butuh pemain yang seperti ini, yang clinical, bisa dribbling ya kan, timingnya pas di depan gawang ya. Menurut gue ini yang kita butuhkan sih ringan amatiran ya. Bahkan di menit ke-94 dia selalu akan berusaha untuk bisa berada di posisi yang tepat, dan ini bisa saja terjadi, luar biasa. Cody Gakpo menurut dia ya, ini sering menonton pemain atau mantan pemain Arsenal Thierry Henry. Ya menurut gua ada kesamaan ya. Sama-sama pemain sayap yang bisa bermain sebagai striker. Ini juga mengingatkan gua pada seorang Robin van Persie. Kan juga demikian. Awal mulanya di Feyenoord sebagai, menurut gua lebih banyak sayap. Lalu di Arsenal juga di awal-awal seperti itu. Akhirnya dimodifikasi sebagai striker dan tampil juga sangat tajam ya. Bahkan ketika memperkuat Manchester United, mencetak gol sangat banyak. Begitupun juga seorang Thierry Henry. Dia, artinya Thierry Henry ya, ini lebih sebagai seorang striker. Dia juga tinggi, dia juga kurang lebih bermain sama seperti saya, artinya seperti Cody Gakpo ya. Saya nonton banyak clips dari Thierry Henry dan berusaha untuk belajar. Dia banyak datang dari sisi kiri dan shooting ya dari kanan, artinya menggunakan kaki kanan. Wow, ini betul-betul bagus sih menurut gue ya. Saya tidak tahu kalau ini akan bisa, tapi saya mencoba untuk meniru dia. Dan ini merupakan
bagaimana statistik dari Cody Gakpo memang banyak tuh. Golnya terjadi dari sisi sebelah kiri gawang lawan. Nah, ini yang menarik menurut gue adalah pendapat dari Louis van Gaal. Tapi sebelum ke sana, gue ingin, ya, dia mungkin suatu hari nanti akan memiliki karir yang sama dengan Memphis Depay maksudnya. Sama-sama dari PSV Eindhoven juga kan. Ya, bermain sebagai nomor 9, sebagai striker depan ya. Van Gaal masih mencari peran terbaik. Di beberapa pertandingan terakhir dia bermain di nomor 10 di belakang Memphis dan Bergwijn. Tapi tentu saja dia juga bisa bermain sebagai salah satu striker di depan, di sebelah kiri ataupun juga di tiga pemain depan ya, di sebelah kiri. Artinya ya sebagai pemain depan di formasi kayak 4-3-3 mungkin dia sebagai 3 terdepan tapi yang sebelah kiri. Tapi menurut gue juga dia bisa dimainkan sebagai striker tengah sih ya, dengan amatiran ala gue. Saat ini saya pikir dia ini sangat yakin ya, sangat mungkin akan menjadi starter di Qatar. Ya, gue sepakat. Sepertinya akan menjadi nomor 10 di belakang striker pastinya. Memphis akan menjadi pemain utama untuk penyerang ya. Pilihan yang dia lakukan, saya pikir ini akan membuat dia semakin pilihan yang dia lakukan, saya pikir ini tidak tentang uang. Jadi ketika dia nanti memilih pindah ke satu klub, ini bukan tentang uang. Sepakat gue bagaimana tadi diceritakan pelatih mudanya ya. Dia tentang perkembangan, tentang development. Jadi dia akan mencari klub yang bisa memberikan dia perkembangan yang baik. Apakah Manchester United bisa memberikan hal tersebut? Ya, setelah PSV, apapun itu, dia butuh klub yang bisa memberikan dia ruangan dan rencana program yang bagus untuk bermain di posisi terbaiknya. Seperti yang saya katakan ke dirinya berkali-kali, lakukan keputusan yang tepat. Saya pikir dia akan melakukannya. Hal yang paling menakutkan ketika saya berpikir tentang Cody adalah dia pergi ke sebuah klub yang itu hanya sebuah angka ya, lebih dari sebuah angka. Karena menurut dia Cody Gakpo ya, di jalannya dia ini lebih dari itu. Artinya lebih dari uang dan lain-lainnya. Gue sepakat sih, dia masih muda, 23 tahun, dia harus dan seperti yang ditunjukkan juga dia sangat concern ya, sangat perhatian kepada perkembangan karir dia sendiri. Sehingga katakanlah Manchester United mengambil Cody Gakpo, dia juga butuh bermain, dia butuh menit bermain, dia butuh berkembang. Dan ini berkembang dengan cara sering bermain. Apakah Manchester United bisa memberikannya? Ini merupakan tanda tanya besar. Cuman menurut gue, dari skill kemampuan teknis dari seorang Cody Gakpo bermain di multi posisi, nomor 10 kiri, dan juga menurut gue bermain di nomor 9 pun juga bisa. Ya, kematangan dari seorang Cody Gakpo di usia yang masih muda, belum berada di puncak usia keemasan menurut gue ya, dari seorang Cody Gakpo ini. Ya, Manchester United kalau butuh penyerang menurut gue ya datangkanlah seorang Cody Gakpo. Ini sudah terlalu sering gue bahas ya, cuman ya, gue melihat di sini ada artikel bagus dari The Athletic harian yang menurut gue juga cukup baik ya. Jadi kenapa tidak gue sharing dengan Sobat Football United. Jadi intinya menurut gue ini semakin menguatkan gue. Siapapun klub nanti yang mendapatkan Cody Gakpo dan bisa memanfaatkan betul talenta dari Cody Gakpo ya, ini akan menjadi klub yang menurut gue klub yang beruntung. Apakah itu Manchester United? Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.